Hari ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul budaya hormat. Ya, saya beri judul budaya hormat. Nah, kenapa saya perlu menyampaikan hal ini? Karena tidak menutup mata, saudara, bahwa saat ini bangsa kita ini sudah banyak mengalami yang namanya degradasi hormat. Ya, zaman dahulu itu kalau memanggil nama presiden itu bagaimana? Ingat, saudara? Ya, mungkin saudara masih usia 10, 12, 15 ya. Zaman dulu saya ingat memanggil nama presiden itu Presiden Republik Indonesia Soekarno. Kalau sekarang memanggil nama presiden ini bagaimana, saudara? Wih, gitu. Ya oke, satu sisi saya melihat ini adalah tanda keakraban. Tapi satu sisi saya mengamati ya, ada beberapa sikap hormat yang perlu kita betul-betul awasi, saudara. Ya, zaman dahulu itu menghina presiden itu aja, hari ini menghina presiden besok hilang sudah, saudara. Ya, tidak tahu itu mayatnya di mana sudah tidak tahu. Sekarang kita bisa melihat di media massa, waduh penghinaan begitu mengerikan, saudara. Nah, kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena sekali lagi saya mengamati bahwa bangsa ini sudah mengalami yang namanya degradasi hormat. Ya, saya mengingat dulu pada waktu kecil itu kita diajari ya kalau melewati orang-orang lebih tua itu bagaimana, saudara? Kalau berjalan agak nunduk gitu ya, permisi gitu. Sekarang sudah jalan, saudara. Ya, zaman dahulu guru itu sangat dihormati sekali. Ya, meskipun kadang-kadang ada sebuah ekstremis. Ya, saya ingat dulu betul waktu saya masih sekolah SD, saya ini orangnya suka ngomong. Ya, guru ngomong, saya ngomong. Ya, guru berhenti ngomong, saya tetap ngomong. Gitu. Sehingga beberapa kali kadang-kadang ada beberapa hal yang ekstrim, gitu, sampai dilempar, itu penghapus. Ya, sampai. Ya. Tetapi ya itu beberapa hal yang ekstremis. Tapi hari ini kita bisa melihat kadang-kadang guru malah takut sama murid. Ya, guru ngajar tidak baik, murid tanda tangan, besok guru bisa keluar. Ya. Nah, kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena ternyata saya mempelajari bahwa sikap hormat itu ternyata menarik seluruh anugerah kehidupan. Ya, saya mempelajari dalam kebenaran firman, ternyata orang-orang yang memiliki budaya hormat, orang itu tidak pernah jauh dari yang namanya anugerah kehidupan. Saya beri contoh, Presiden Jokowi. Apakah menurut saudara Presiden Jokowi menghormati orang lain, saudara? Wow, bahkan Presiden kita itu menghormati orang-orang yang lebih lemah, loh, saudara. Ya, orang-orang lebih miskin. Bahkan kita bisa melihat satu-satunya presiden yang menghargai saingan presidennya, ya saingan pilpres, itu cuma presiden kita Jokowi. Ya, tidak ada zaman dahulu presiden yang terpilih itu menghormati saingannya, tidak ada. Kita bisa melihat Bapak Prabowo itu saingan capresnya, saudara. Tapi saudara bisa melihat ya diberi posisi. Ya. Sandiaga itu termasuk seseorang yang dulu sempat sekali ya waktu persaingan capres itu kadang ada beberapa kata-kata yang tidak baik, tapi saudara bisa lihat presiden kita ini sampai betul-betul menghormati saingan, sampai menghormati itu musuh-musuh politiknya. Nah, saya mengamati bahwa negara yang memiliki budaya hormat, negara ini selalu mengalami kemajuan lebih signifikan. Ya, kalau budaya hormat itu menarik seluruh anugerah kehidupan, dan ternyata saya menemukan bangsa-bangsa yang memiliki budaya hormat, bangsa itu selalu mengalami kemajuan lebih signifikan. Saya sebut satu bangsa yang betul-betul memiliki budaya hormat yang sangat kuat, itu adalah Jepang. Ya, Jepang ini memiliki budaya hormat yang sangat luar biasa. Nah, tetapi ada beberapa hal budaya hormat yang sangat ekstrim juga, yaitu adalah harakiri. Ya, saudara-saudara tahu ya harakiri. Kenapa orang sampai harakiri? Harakiri itu bunuh diri, saudara. Kenapa orang sampai harakiri? Ya. Karena mereka lebih menghormati tanggung jawabnya dibandingkan nyawanya, saudara. Karena itu kenapa saudara bisa melihat orang-orang harakiri, saudara melihat di film-film ya. Karena mereka menerima tanggung jawab dan mereka menghormati tanggung jawabnya itu melebihi nyawanya. Waktu mereka gagal mereka bunuh diri, saudara. Saya bayangkan kalau misal ahli-ahli politik di bangsa ini lebih menghormati tanggung jawabnya daripada nyawanya, maka tidak pernah ada yang namanya korupsi. Ya. Kalau hamba Tuhan ini menghormati panggilannya daripada nyawanya, maka tidak ada hamba Tuhan yang tergiur dengan yang namanya aset dan omset. Saudara. Lihat Jepang. Ya. Di Jepang,
itu ada banyak tempat mabuk-mabukan. Ya, sake itu dijual bebas. Karena itu kenapa kalau di Jepang saudara akan sering melihat bahwa ada orang itu dia mabuk, dia tidur di pinggir jalan, ya. Mobilnya tidak dikunci, saudara. Tetapi fakta membuktikan, ya, orang yang mabuk di pinggir jalan ini, dompetnya, handphonenya, itu tidak ada yang hilang, saudara. Nah, kira-kira kalau di bangsa ini mabuk gitu, itu dompetnya hilang atau tidak, saudara? Jangankan mabuk, kita sadar saja, itu ada yang ngerogoh, saudara. Nah, di Jepang, suatu ketika pada waktu tsunami 2011, ya, pada waktu tsunami, ya, toko-toko bahan makanan itu semuanya hancur, saudara. Seperti biasanya pemerintah itu mengirimkan bahan makanan, ya, itu truk-truk itu datang itu semuanya, saudara, ya. Dan seperti biasanya di bangsa kita, wah itu banyak orang antri makanan. Tapi ada sebuah perbedaan di Jepang sama di bangsa ini, gitu ya. Kalau di Jepang itu ternyata mereka antri, ya sama-sama antri. Tetapi orang yang sudah menerima bahan pangan, mereka itu bukan langsung bahan pangan ini langsung dibawa pulang, bukan. Tapi mereka membagikan sepertiga atau setengah. Itu kepada orang-orang yang mungkin tidak bisa mendapatkan jatah makanan oleh truk itu. Jadi setelah mereka dapat, maka mereka berbagi pada orang lain. Lalu mereka pulang saja sudah. Nah, kalau orang yang antri tadi ini, yang sudah mendapatkan dari temannya, mereka dapat, maka mereka pasti akan kembalikan itu. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan, hari itu tetap mereka bisa makan. Kira-kira kalau kita ngamati di bangsa ini, kalau antrian bagaimana, saudara? Dapat, bahkan berdosa-dosaan gitu. Bahkan ada yang sampai mati gitu kan. Mereka berdasaan, mereka setelah dapat, mereka pulang, saudara. Di Jepang tidak, saudara. Mereka menghormati orang lain. Mereka dapat, mereka lihat mana ya orang-orang yang lebih tua yang berpotensi mereka tidak mungkin mendapatkan. Mereka berbagi, setelah itu mereka pulang. Mereka tenang saja. Dan nantinya waktu ada truk ini datang lagi, orang yang tidak mendapatkan jatah, mereka tetap antri. Saudara. Lalu kalau mereka mendapatkan, mereka mengembalikan lagi kepada seseorang yang sudah meminjamkan. Saudara. Ini satu fakta lagi di Jepang. Tahun 2018. Ya, ini fakta yang saya dapatkan tahun 2018. 73% dari 545.000 kartu kredit itu dikembalikan kepada pemiliknya. 73% dari 545 kartu kredit. Saya pernah ikut doa malam sebuah gereja. Ya, doa malam, saudara ya. Saya datang pakai sepatu, dan waktu itu doa malam di gereja itu ternyata kasut harus dilepas. Saudara. Saya lepas, saya pulang, ganti. Saudara. Sepatunya ganti sandal jepit. Saudara. Itu doa malam. Saudara. Di Jepang kartu kredit 545.000 itu dikembalikan 73% kepada pemiliknya. 83% dari 130.000 handphone dan 65% dari 240.000 dompet seringkali dikembalikan ke pemiliknya. Itu di hari yang sama. Ya. Bagi orang Jepang, barang dikembalikan kepada pemiliknya itu adalah hal yang sangat normal. Justru barang sangat langka jika barang itu tidak kembali. Karena itu kenapa Jepang itu pernah mendapatkan predikat negara paling maju sebenua Asia. Jepang ini adalah sebuah negara yang mereka itu sangat cepat pulih setelah bom Hiroshima dan Nagasaki. Ada yang di sini pernah ke Singapura? Ada? Ada yang pernah? Ada ya? Kalau ke Singapura itu, kalau naik eskalator itu bagaimana, saudara? Semua rata kiri, betul ya? Kira-kira kalau kita ke mall naik eskalator bagaimana? Posisi orang-orangnya bagaimana? Wah, so kiri kanan. Bahkan kadang-kadang itu ada orang duduk di eskalator. Saudara MRT, antri lurus. Saudara mau masuk lift gitu ya. Kalau di Singapura, kalau mau masuk lift, itu semua rata di kiri, betul saudara? Sehingga orang itu keluar mereka langsung ada jalurnya. Saya tanya. Kalau saudara ke mall bagaimana, saudara? Wah, itu sampai orang di dalam lift aja mau keluar aja sulit. Nah, saya mengamati, puji Tuhan hari-hari budaya hormat terhadap presiden kita ini mulai meningkat, saudara.
Tapi saya mengamati, mungkin bangsa ini kadang-kadang kemajuannya tidak signifikan. Karena mungkin budaya hormatnya ini semakin menurun. Ingat dulu waktu awal-awal kita diminta memakai masker, sudah diberitahu sama aparat, pakai masker. Itu ada yang sudah tidak pakai masker. Saudara naik sepeda motor sudah diberitahu pakai helm, sudah tahu salah, ditilang masih marah. Saya berdoa hari ini, ternyata saya mendapati sikap hormat itu selalu menarik yang namanya seluruh anugerah kehidupan. Mari kita lihat. Saya mempelajari ternyata ada 3 level sikap hormat. Ya, jadi ada level 1, level 2, level ketiga. Ya, saudara kita tidak bisa mungkin mencapai level 2 kalau kita tidak melalui level pertama. Kalau sikap hormat itu menarik anugerah kehidupan, maka saya berdoa, saya berharap kita bisa mencapai level yang ketiga. Yang pertama, level pertama sikap hormat. Kata kuncinya itu adalah respect. Apa itu respect? Berupaya menerima dan menghormati semua otoritas bahkan orang-orang sekeliling kita. Mari kita lihat Efesus pasal 6 ayat kedua sampai ketiga. Ya. Efesus pasal 6 ayat 2 sampai 3. Lihat bagaimana respon Allah terhadap orang-orang yang memiliki sikap hormat. Efesus 6 ayat kedua sampai ketiga. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu apa saudara? Berbahagia dan panjang umur. Anak menghormati orang tua. Bahagia dan pasti panjang umur. Ya, Pak, dia tidak menghormati orang tua tapi umurnya pendek ya Pak. Saya maksud panjang umur di sini adalah dia meninggal di usia yang puas, saudara. Ya. Karena itu pernah dengar yang namanya generasi sandwich? Apa itu generasi sandwich? Saya tidak setuju dengan istilah generasi sandwich. Apa itu generasi sandwich? Sandwich itu kan daging dipenyet sama 2 roti atas dan bawah ya. Generasi sandwich itu seperti ini. Mereka mengatakan bahwa generasi sandwich itu generasi yang kasihan sekali. Mereka harus menghidupi orang tuanya dan mereka harus menghidupi keluarganya. Saya tidak setuju, saudara. Ya. Saya berdoa besok suatu ketika nanti waktu kita sudah bekerja dan saudara dan kita semua berhasil, memelihara orang tua itu adalah salah satu jalur berkat yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Anak tidak menghormati orang tua, Tuhan janji. Ya, kalau engkau menghormati orang tua, bahagia dan panjang umur. Saudara setuju enggak? Tanyalah kepada semua orang, apa yang mereka cari. Yang mereka cari sebenarnya cuma 2 nih, bahagia dan panjang umur. Hilang satu enggak enak. Dan dua-duanya ini tidak bisa dibeli dengan uang. Dua-duanya ini didapat waktu anak itu menghormati orang tua. Lihat lagi, Kisah Rasul 12 ayat 21. Ya. Kalau tadi anak menghormati orang tua, bagaimana kalau kita tidak menghormati Tuhan? Kisah Rasul 12 ayat 21. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Wah, ini Herodes menyamakan diri dengan Allah. 23. Dan seketika itu juga, ia diapakan saudara? Ditampar malaikat Tuhan. Ya. Yang saya tahu ditampar mama aja itu panas, saudara. Sakit ya, apalagi ini ditampar malaikat. Ya. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Ya. Tidak memberi hormat kepada Allah, ada hukumannya. Karena itu kenapa saya mengajak, kalau kita datang beribadah, kalau kita nyembah, mari kita menyembah yang serius. Saudara. Saya percaya hormat itu selalu menarik anugerah. Kalau saudara bekerja, misal sebagai seorang marketing atau apapun, kita datang kepada seseorang, kita tidak menghormati orang tersebut, maka orang itu
Kadang-kadang waktu mereka butuh, mereka juga tidak akan pernah mau closing dengan kita. Saudara. Kita lihat lagi, Bilangan 25 ayat 10. Wah, Bilangan 25 ayat 10. Saya tunjukkan kehebatan sikap hormat. Nah, saya mau jelaskan dulu latar belakang. Suatu ketika Tuhan itu mau menghukum bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel ini yang pertama, mereka berzina dengan perempuan Moab, menyembah Allahnya orang Moab, memberikan persembahan kepada Allahnya orang Moab, dan memakan persembahan itu. Wah, itu dosa 4 level. Sudah berzina, menikah dengan perempuan Moab, menyembah Allahnya orang Moab, memberikan persembahan dan memakan buah persembahan itu. Tuhan marah, Tuhan tidak ingin bangsa Israel itu menikah dengan perempuan Moab. Ya, bahkan menyembah Allahnya orang Moab. Bisa bayangkan kemarahan Tuhan kalau ada seorang suami melihat istrinya selingkuh? Wah, Tuhan marah. Tapi mari kita lihat. Ternyata murka Tuhan dibatalkan. Tuhan menghukum bangsa Israel. Itu dibatalkan karena perbuatan satu orang. Bilangan 25 ayat 10. Tuhan berfirman kepada Musa. Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, cuma satu orang yang menyurutkan. Telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka. Sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Itu Tuhan marah menghukum bangsa Israel. Tiba-tiba murka Tuhan disurutkan. Ya, murka Tuhan di-cancel. Karena ada satu orang itu yang membela kehormatan Tuhan. Berarti hormat itu bukan cuma menarik anugerah. Tapi hormat itu bisa membatalkan kutuk. Saya beri contoh. Ini adalah sebuah fakta. Beberapa kali saya mengonselingi sebuah pernikahan. Tapi tunggu dulu. Kenapa saya bahas sedikit, setelah saya bahas sedikit tentang pernikahan, karena nanti ini ada hubungannya dengan seseorang pada waktu masa muda. Beberapa kali saya mengamati ada seorang suami itu suka pukul istri. Ya. Dan suatu ketika seorang pria ini bertanya seperti ini, Pak, dulu waktu kecil, saya melihat papa itu sering pukul mama. Dan saya jengkel dengan perbuatan papa saya. Saya jengkel betul. Lalu saya tanya, oke. Lalu waktu itu apakah engkau sudah mengampuni papa? Tidak, Pak. Saya benci, saya jengkel melihat papa suka pukul mama. Lalu saya tanya, terus kenapa engkau setelah menikah engkau pukul istrimu? Saya tidak tahu, Pak. Dulu padahal saya benci, saya melihat papa pukul mama, tapi setelah saya menikah, kok tanpa disadari, saya juga suka pukul istri saya ya. Tapi saya menemukan juga ada banyak anak muda, dia benci sama papanya, dia lihat papanya suka pukul mama. Tapi akhirnya dia dipulihkan oleh Tuhan. Dan akhirnya dia bisa menghormati papanya. Kenapa? Bukan karena perbuatan papanya. Dia menghormati orang tuanya karena itu adalah perintah Tuhan. Saya menemukan ada banyak orang-orang, banyak anak-anak muda akhirnya dia bisa mengampuni. Sifat papanya tidak berubah. Tapi anak ini bisa mengampuni, anak ini bisa menghormati. Dan heran, waktu dia menikah, tiba-tiba kebiasaan-kebiasaan buruk orang tuanya, itu seperti sebuah kutuk, itu tidak tertransfer loh dalam hidupnya. Tapi ada anak-anak yang mereka tetap tidak bisa menghormati orang tuanya, dia tidak suka perbuatan orang tuanya, dia tidak bisa menghormati. Heran, seperti sebuah kutuk yang terwariskan, tanpa disadari hal itu juga dia lakukan. Tapi ada anak-anak yang dia bisa menghormati, dia bisa melihat kesalahan papanya, dia itu menjadi sebuah pembelajaran buat dia tetap bisa mengampuni, dia tetap bisa menghormati, dan herannya, tiba-tiba seperti sebuah kutuk itu yang terpatahkan. Dan itu tidak tertransfer dalam kehidupan dia. Karena itu kenapa saya mengatakan hormat, itu bukan cuma menarik anugerah, tapi membatalkan kutuk. Tapi Pak, bagaimana kalau ada orang-orang yang dia tidak layak dihormati? Kira-kira pernah menemukan enggak, saudara? Orang-orang yang saudara lihat, dia tidak layak dihormati. Pernah menemukan? Enggak pernah, Pak. Puji Tuhan, saudara merasakan suasana surga terus gitu. Kadang kita melihat ada orang-orang yang dia tidak layak dihormati. Suatu ketika, ada seseorang ya dalam perjalanan kehidupan saya, ada seorang pemimpin yang saya lihat.
dari perbuatannya, ini sulit dihormati. Lalu tiba-tiba Tuhan ingatkan tentang kitab Matius. Mari kita lihat. Matius pasal 1 ayat 1. Ya. Matius pasal 1 ayat 1. Ya, kita tidak perlu membaca semuanya. Ya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Loncat sampai ayat 17. Ya, ini siapa memperanak siapa, siapa memperanakan siapa. Ini adalah ayat yang sangat membosankan sekali. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan, Tuhan berikan pengertian melalui ayat ini. Ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari Babel kepada Kristus. Waktu saya membaca ayat ini, perikop ini, Tuhan catat ada 42 generasi di atasnya. Dan Tuhan catat itu semuanya. Tiba-tiba Tuhan itu kasih pengertian. Aku saja ini menghormati seluruh generasi di atasku. Mungkin ada yang bertanya, loh Pak, itu kenapa silsilahnya dari Abraham? Kenapa kok tidak mulai Adam? Nanti saudara lihat di Lukas pasal 3. Itu dari Adam sampai kepada Yesus. Itu ada sekitar 76 generasi, itu dicatat semua. Dan tiba-tiba waktu itu Tuhan kasih pengertian seperti ini. Saya tanya, siapa yang di sini masih ingat nama Makconya? Ada yang tahu? Kalau nama Engkong, Mak, masih tahu? Masih tahu. Nama Makconya atau Kongco? Ya, kita aja nama Kongco itu berarti apa? Mama, nenek, Makco ya. Kita aja 3 generasi di atas kita ini aja kita sudah lupa. Yesus itu mencatat 42 generasi di atasnya. Artinya Yesus itu menghormati semua generasi di atasnya. Tuhan tiba-tiba seolah mengingatkan, aku saja menghormati semua generasi di atasku. Ya. Kita lihat orang-orang dihormati Yesus, Adam. Wow, siapa itu Adam? Pembawa malapetaka seluruh dunia. Ini Adam. Ya. Kadang-kadang seseorang melihat, wah, dia melakukan kesalahan. Dia belum pembawa malapetaka se-RT loh, belum. Ini Adam ini pembawa malapetaka seluruh dunia. Tuhan hormati. Abraham, suami penakut, tidak berani mengakui istrinya. Ya. Belum lagi Daud, pemimpin yang jahat, meniduri istri bawahannya, membunuh suaminya dengan tangan orang lain. Gambaran ayah yang sangat buruk. Salah satu anaknya mati karena dosanya, anaknya yang lain selalu hyperseks, salah satu anaknya lagi saling memperkosa saudaranya yang lain, salah satu anaknya lagi ingin membunuh dia. Wow, Daud ini gambaran bapak yang tidak baik. Tapi buktinya Tuhan menghormati mereka semuanya. Karena itu kenapa yang pertama kata kuncinya adalah respect. Hormati semua generasi di atas kita. Kata kunci kedua, level kedua dalam budaya hormat itu adalah learn. Learn itu adalah berupaya belajar dari seluruh otoritas di atas kita. Belajar. Kita akan sulit belajar dari seseorang kalau kita tidak menghormati orang tersebut. Apakah saudara setuju dengan hal ini? Kalau kita tidak menghormati seseorang, kita sulit belajar dari orang itu. Tapi kalau kita ini bisa menghormati seseorang, kita mudah belajar dari orang tersebut. Tetapi mungkin ada yang mengatakan seperti, Pak, saya tidak menghormati dia, tapi saya bisa belajar dari dia. Oke. Belajar itu, proses pembelajaran, metode pembelajaran itu bisa dari 2 hal. Pertama, kita belajar dari pikiran. Yang kedua, kita belajar dari hati. Kalau kita berjumpa dengan orang yang tidak kita hormati, kita cuma belajar secara pikiran. Tapi kalau kita ingin belajar secara hati, kita pasti akan belajar dari orang yang bisa kita hormati. Jadi kalau misal ada si A dan si B. Si A tidak kita hormati. Apakah kita bisa belajar dari dia? Kira-kira kalau suatu kali ada seseorang diundang khotbah datang ke tempat ini, ya, mungkin kita kurang menghormati orang tersebut. Kira-kira kita bisa belajar enggak dari dia? Bisa, secara pikiran. Pikiran itu menghisap pengetahuan. Perkataan, perbuatannya itu menghasilkan prinsip dalam kehidupan kita.
Tetapi sebenarnya Tuhan tidak ingin kita belajar secara pikiran. Karena pikiran itu cuma menghisap pengetahuan. Hati itu bisa menghisap segalanya. Karena itu perumpamaan itu tidak ada perumpamaan tentang tanah pikiran. Saudara setuju dengan hal ini? Perumpamaan tentang tanah hati. Hati itu menghisap segalanya. Kalau kita menghormati seseorang, kita bisa belajar secara hati. Hati itu menghisap segalanya. Bisa menghisap pengurapan rohaninya, karunia rohaninya, level iman, kadar kasih, itu akan terpindahkan dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak menghormati seseorang, kita hanya bisa belajar secara prinsip aja. Oh, aku tahu. Ya, kamu khotbah ini, aku tahu secara prinsip. Tapi semua pengurapan, semua karunia, level iman, kadar kasih itu tidak akan pernah terpindahkan. Hati itu menghisap segalanya. Contoh, saudara belajar dari buku-buku, misal kisah-kisah tentang Mother Teresa. Saudara menghormati Mother Teresa. Saudara belajar. Kalau kita menghormati, tiba-tiba seperti ini. Waktu saudara membaca tentang kisah kehidupannya, tiba-tiba kadar kasihnya itu bisa terpindahkan loh dalam kehidupan kita. Karena itu kenapa orang-orang di luar sana, yang mereka tidak menghormati Yesus, yang mereka tidak percaya Tuhan, apakah mereka bisa belajar prinsip-prinsip Tuhan? Bisa. Saya punya teman, dia bukan agama Kristen, dia beragama Buddha. Dia mengatakan seperti ini, Ton, aku tahu prinsip-prinsip kekristenan. Apa yang kita tabur, kita tuai, saya tahu semuanya. Dia tidak mau percaya Tuhan, dia bisa belajar prinsip Tuhan secara pikiran. Tapi apakah dia bisa menerima karunia-karunia roh, saudara? Tidak bisa. Buat kita yang menghormati Tuhan, segala sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan, itu bisa terpindahkan dalam kehidupan kita. Karena itu kenapa, sekali lagi, level kedua itu adalah learn, belajar. Jadi kalau kita ini bisa menghormati seseorang ya, apapun yang dimiliki oleh orang tersebut, itu bisa terpindahkan dalam kehidupan kita. Kalau dia punya karunia kerasulan, heran, karunia kerasulan bisa terpindahkan. Orang itu punya karunia penginjilan, dia punya karunia belas kasihan terhadap seseorang, karunia itu bisa terpindahkan. Hati itu menghisap segalanya. Ya. Yang ketiga, level terakhir. Wah, ini level terakhir dari sikap hormat. Yang pertama itu adalah respect, yang kedua learn, yang ketiga adalah restore. Apa itu restore? Memperbaiki semua kesalahan-kesalahan dari generasi di atas kita. Ada banyak orang waktu dia melihat pemimpinnya melakukan kesalahan, dia tidak punya sikap hormat. Akhirnya apa? Mencaci maki, mencela. Tapi kalau kita bisa menghormati seseorang, yang kedua kita bisa belajar. Maka yang ketiga, level tertinggi. Kita ngelihat dia melakukan kesalahan, justru kita ini ada untuk memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan otoritas di atas kita. Kita mungkin ada di sini mungkin punya orang tua yang tidak bisa memberikan teladan yang baik mungkin. Kalau kita menghormati orang tua kita ada untuk memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan orang tua kita. Ya. Lihat, Saul salah, respon Daud benar. Daud dipromosikan. Imam Eli salah, dia tuli firman Tuhan. Dia tidak bisa lagi mendengarkan perkataan Tuhan. Samuel peka suara Tuhan. Wah, ini tidak gampang loh. Pemimpin rohaninya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Samuel anak rohaninya, ya, anak didiknya peka suara Tuhan. Apakah Samuel menghina Imam Eli? Tidak. Samuel menghormati Imam Eli. Akhirnya Samuel dipromosikan. Artinya seperti ini, saudara. Anggaplah kesalahan-kesalahan pemimpin-pemimpin atau generasi di atas kita. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk dia mempromosikan kita. Ya. Kalau misal pemimpin kita sempurna, keberadaan kita, sulit kita memberikan sebuah karya karena pemimpin kita sudah sangat terlalu sempurna. Anggaplah kesalahan-kesalahan pemimpin kita. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan agar kita ini bisa berkarya. Dari hal itulah kalau kita melihat ada seseorang melakukan kesalahan,
dan kita berada di tempat itu, maka anggaplah hal itu adalah peluang yang Tuhan berikan untuk kita ini bisa lebih berkarya. Ya, 3 hal ini saudara, sikap hormat. Yang pertama itu adalah respect. Hormati semua generasi di atas kita. Siapapun itu. Saudara. Kita ngelihat ada guru yang salah, orang tua yang salah, pemimpin yang salah. Belajar menghormati. Dasar penghormatan kita itu bukan karena kehidupan dia juga. Tapi dasar penghormatan kita karena itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, learn, berupa itu belajar. Kita ini bisa belajar, kadang-kadang bukan hanya dari hal-hal yang hebat. Dari kesalahan pemimpin pun kita ini juga bisa belajar. Yang ketiga, restore. Memperbaiki semua kesalahan-kesalahan generasi di atas kita. Saya tutup dengan sebuah pembelajaran. Ya. Suatu ketika, saya ini malam-malam datang ke sebuah bank, saudara. Ya, saya mau ngambil ATM. Ya, Tuhan mengajari sekali tentang masalah hormat, saudara. Saya tidak mau menyebutkan ini bank apa, gitu ya. Tapi bank ini menurut saya standarisasi security-nya ini sangat bagus sekali. Jadi waktu itu saya datang itu malam, ya mungkin di atas sekitar jam 9 malam. Waktu saya mau datang, ya, saya mau masuk pintunya, security ini mengatakan, malam Pak, dibukakan. Ya. Lalu saya masuk. Lalu ada seorang bapak-bapak, saudara. Dia mau masuk, terus security ini terlambat membuka pintunya. Wah, bapak-bapak ini marah-marah. Dia marah. Kamu kok udah serius? Wah, dia ngeliat apa? Dimarah-marah, dimaki-maki. Tapi security mengatakan, maaf Pak, silakan masuk. Gitu ya. Oke, saya ngambil ATM. Ya. Setelah saya selesai ngambil ATM, bapak-bapak ini masih belum selesai. Sengaja saya tunggu. Saya kepengen ngamati. Saya kepengen ngamati. Dan setelah selesai, bapak-bapak ini dia keluar. Security-nya tetap, selamat malam Pak. Ya. Silakan. Security tetap menghormati. Dan waktu itu akhirnya oke, saya keluar. Dan waktu saya keluar dari bank itu, tiba-tiba Tuhan beri pengertian. Security saja itu bisa menghormati orang yang memaki dia. Itu security. Tuhan tiba-tiba kasih pengertian. Security saja, ada orang menyakiti, dia tetap hormati, dia tetap senyum. Tapi mungkin kita mengatakan, oh itu kan SOP perusahaan, oke. Tapi kita punya SOP firman. Saudara. Dari hal itu, saya belajar sesuatu hal. Belajar menghormati. Ya. Ingat hari ini, kalau ingin belajar hormat, belajarlah dari security. Saudara. Saudara marahin dia tetap menghormati kita. Saudara. Ya. Ingat, dia punya SOP perusahaan. Tapi kita punya SOP firman Tuhan. Percayalah, sekali lagi, orang yang memiliki budaya hormat, hidupnya tidak pernah jauh dari yang namanya anugerah kehidupan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa agar firman Tuhan yang tidak lama ini memberikan pembelajaran kepada kami. Dan kami berdoa agar firman ini bukan hanya menjadi sebuah informasi, tapi firman ini mampu mengimpartaskan prinsip-Mu. Sehingga kami ini diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk kami bisa belajar melakukan apa yang sudah Engkau sampaikan. Kami percaya firman-Mu itu selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Ajar kami, ajari kami di masa-masa umur-umur kehidupan kami. Agar kami bisa belajar menghormati semua orang. Sama seperti Engkau sendiri bisa menghormati semua generasi di atas-Mu. Meskipun mereka memiliki banyak kelemahan, Engkau mengajar kepada kami bahwa menghormati setiap generasi di atas kami itu adalah sesuatu yang penting. Terima kasih, sempurnakan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, puji nama Tuhan.